Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya hari ini sudah hadir di sini untuk mengikuti berbagi saya tentang diseminasi aksi nyata. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak Ibu semua, pasti banyak kerjaan ataupun banyak kegiatan ya Bu Eli. Mohon maaf sudah mengganggu ya, karena kalian sudah berarti banget buat saya hari ini seperti itu. Ini saya izin merekam sampai 60 sampai 70 menit ke depan untuk di YouTube, karena ini salah satu syarat di modul 1.4 harus mengupload ini seperti itu. Nah, mari Bapak Ibu kita mulai saja langsung. Ini yang akan saya berikan yang sudah mungkin sama ya, beberapa sama yang yayasan yang kita pelajari di yayasan. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, hukuman konsekuensi dan restitusi, apa itu segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol. Gitu. Nah, ini biasanya nih kita akan lakukan di sekolah. Kalau ini semua kita terapkan di sekolah, insya Allah kita sebagai guru juga lebih baik. Anak pun menerima kita juga, oh ternyata Bapak Ibu gurunya bisa loh menyelesaikan masalahnya tanpa dengan kekerasan, seperti itu. Nah, yang pertama ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama kita ice breaking dulu kali ya. Pertama, kepakan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, Bapak Ibu boleh lihat samping kanan kirinya, kita akan berdua. Ya, kalau nggak ada gimana ya. Oke, boleh berdua. Nah, tugas B nanti orang yang kedua adalah mencoba untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman Anda itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, pokoknya menawari Anda apapun supaya Anda mau membukanya. Ya, nah kita coba 30 detik aja ya. Dari sekarang sudah menentukan kanan kirinya siapa pasangan kerjanya? Oke, udah bertiga. Oke, boleh. Yuk. 1, 2, 3. Mulai dari sekarang. Ayo, silakan. Oke, orang pertama ganti orang kedua sekarang. Oh, bareng-bareng. Gantian. Iya, susah ya. Oke. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang sudah berhasil? Ada yang berhasil kah? Berhasil. Oke, coba saya pengen tahu kenapa Bapak bisa berhasil? Ngomong aja. Jadi kan instruksinya itu orang yang pertama itu bagaimana caranya harus orang yang kedua bisa ngebuka tangannya ya. Nah, caranya adalah Pak Yuda saya kasih HP mau katanya buka tangannya dia. Mau buka, oke, berarti diiming-imingi ya. Oke, siap. Berarti nggak menggoda ya, berarti ya. Iya. Godanya cukup sangat kuat sekali ya. Besar. Oke, terima kasih Pak Rudi. Oke, ada lagi yang bisa? Oh, Bu Sri bisa. Gimana coba Bu Sri? Tadi habis berhasil membuka Bu Untin. Katanya suruh apa tadi Bu? Saya suruh ayo kita main ini batu kertas gunting, dia langsung buka tangannya. Oke, berarti bukan dibujuk ya, ditipu berarti. Oke,
Siap. Oke. Oke, baiklah. Nah, apa sih tadi yang Anda lakukan itu berarti apakah Anda atau BEM membuka kepala tangan Anda yang tadi ya, tadi Pak Rudi udah, Bu Entin dan Bu Sri juga udah, alasannya juga udah. Nah, sesungguhnya saya mau tanya, siapa sih yang memegang kendali itu atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Siapa? Kalau kita biasain ke anak-anak kalau mau ngomong angkat tangan ya, biar tahu gitu. Jangan semuanya gitu, saya bingung nanti melihat siapa yang mau saya perhatikan gitu. Siapa Pak Yuda? Jadi kita sendiri. Dari kita sendiri. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Ataukah orang lain nyuruh kita tadi untuk menghardik tadi, membujuk, mengiming-imingi, menipu? Oke? Enggak ya? Oke, berarti betul diri kita sendiri. Nah, ini dari Dr. William Glasser ini dalam teorinya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kayak gitu. Jadi, betul kalau kalian ingin mengubah, berarti ubahnya diri sendiri. Kayak ini juga tadi, kita biasanya itu pengen, ini dalam keseharian aja ya, kita merasa guru itu ngontrol murid, ya nggak sih? Terus semua penguatan positif efektif itu pasti bermanfaat. Kita bicara ke anak murid, ke siswa, pasti anak murid dengerin. Itu ilusi kita ya, ilusi sebagai guru gitu. Terus kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bener nggak? Itu kita merasa banget seperti itu. Dan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ya nggak sih? Kita kayak kesannya maksa, kayak ya tadi mungkin saya agak memaksa, mohon maaf untuk menyelesaikan gitu. Padahal saya juga nggak dosa-dosa banget sih ya, kayak gitu. Nah ini harusnya terjadi miskonsepsi. Ternyata itu guru dapat mengontrol murid, itu sebenarnya tidak. Sebenarnya itu murid itu yang mengontrol dirinya sendiri, gitu. Dan bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, itu ini paradigma dari si Stephen R. Covey ini tahun 91. Ya, jadi murid mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini tadi stimulus respon. Yang tadi kan kalian ada yang menghardik, ada yang menipu gitu ya. Kita lihat ada yang respon, ada yang kontrol. Ternyata ada dua. Kalau yang pertama realitas, kebutuhan kita sama. Kalau yang kontrol, kita nggak sama. Kebutuhan kita beda-beda. Lalu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Tapi kalau ke teori kontrol, semua perilaku pasti punya tujuan. Gitu. Anak bandel pasti dia punya tujuan. Kadang kita nggak ngerti apa sih maunya anak gitu. Ya, orang lain bisa ngontrol saya, nggak bisa. Orang lain tidak bisa ngontrol saya, karena yang kita kontrol adalah kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain kalau kata respon, kalau kata kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu modal berpikir menang kalah, ini biasanya kalau respon, ini sejauh ini saya sebelum belajar ini pasti kita mikirnya ini ya, semua di sini, ya nggak sih? Terus kalau kita sudah belajar pasti kita pengennya ini, semua kita kontrol, gitu. Kita pengennya menang-menang, model win-win solution katanya gitu. Nah, dengan adanya teori kontrol ini, kita diharapkan untuk membentuk budaya positif, yaitu budaya positif dimulai dari disiplin positif, tentunya. Nah, apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu sendiri berubah jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai, tapi untuk mencapai suatu tujuan mulia. Bener nggak, Bapak Ibu? Ngerasa nggak kayak gitu? Kita tuh kayak gitu. Ya, kadang ya aku malu sendiri gitu ya, jadi guru ternyata banyak salahnya gitu. Oke, ini dari teori motivasi itu dari Diane Gozen. Dia menyatakan motivasi perilaku disiplin itu ada 3.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayak gitu, ini kata Diana Gosen. Nah, ini mau pertanyaan saya, walaupun tadi di awal saya sih yang gusrak-gusruk ya. Oke, motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu nih untuk hadir tepat waktu di sekolah? Ada yang mau coba? Bu Diah, jujur dong, Bu Diah. Jujur ya? Boleh, Bu Diah. Tidak dipotong. Apa? Soalnya kenceng dong. Tidak dipotong. Tidak dipotong apa, Bu? Leher. Gajinya. Oh, gajinya. Oke, terima kasih, jujur sekali. Ada lagi? Motivasi Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah? Oke, Bu Entin, silahkan. Yang pastinya guru itu harus jadi contoh. Jangan sampai muridnya udah datang duluan, gurunya belum datang. Oke, tertampar saya sekali banget ya Bu Entin ya. Oke, makasih banyak. Ada lagi? Iya, saya bisa ditampar bolak-balik nih. Oke, ada lagi? Bapak Ibu, motivasi apa sih yang pengen hadir tepat waktu di sekolah? Nggak ada? Ya. Apa Bu Lela? Biar jadi guru yang profesional. Masya Allah, profesional ya. Oke, profesional. Jadi biar sama kayak tadi ya, biar dilihat, digugu dan ditiru gitu ya Bu ya. Oke. Dan biar dapat penghargaan sih Bu saya. Oh, dapat penghargaan apa Bu? Ya apa saja yang penting dihargai. Oke. Berapa sih harganya? Tuh, katanya mau dibayar sama Bu Dede katanya gitu. Oke. Ya? Datang pagi karena kalau kesiangan saya deg-degan. Oh, deg-degan kenapa Bu? Deg-degan itu apa namanya, saya nggak bisa datang telat tuh, deg-degan pasti deg-degan. Jadi mendingan datangnya pagi. Oh, habit. Saya malah bingung Bu, gimana caranya ya biar bisa datang pagi gitu ya. Terus kalau telat juga deg-degan. Oh, oke. Oke. Siap. Oke, nah berarti itu ya banyak ya ternyata ya, nggak saya doang berarti ya yang kayak gitu. Oke, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tadi, motivasi apa tadi udah ya. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan juga yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda, Bu Lela? Tadi kan katanya kan maunya dapat penghargaan, dihargai. Nah kalau nggak ada, apakah Bu Lela akan datang tepat waktu? Ya malas sekali sih. Kadang sifat buruk itu muncul ya. Jadi ya kadang kendor juga semangatnya. Jadi nggak usah gitu ya. Oke, jadi nggak usah. Oke. Nah, kita tadi udah refleksi ya, buat diri sendiri ya. Nah, berarti motivasi manakah kira-kira yang murid-murid kita nih yang paling banyak mendasari perilakunya? Kan kita bisa lihat kan murid-murid kita yang datang terlambat siapa, yang keluarin baju yang bajunya nggak rapi siapa gitu kan, ada kayak gitu ya. Nah kira-kira strategi apa nih yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif ke murid-murid Anda? Kalau ada anak yang terlambat, strateginya ngapain? Siapa yang tahu aja? Pendekatan. Terus? Kemudian tanya, Kenapa alasannya terlambat? iya, kenapa alasannya terlambat? Kalau alasannya misalkan orang tuanya mengantarnya terlalu siang, ya berarti kita harus nanya ke orang tuanya. Oke, berarti bekerja sama orang tua di rumah ya. Konfirmasi. Oke, good. Ada lagi? Oke, boleh Bu. Gini strategi saya biar anak-anak terlambat, saya kasih motivasi ini. Besok siapa yang datang pertama boleh menulis namanya di papan tulis dan bisa pimpin doa hari itu. Jadi alhamdulillah prakteknya begitu, dan beberapa anak emang berganti-ganti sih. Jadi kadang yang pertama ini, kadang yang pertama B, ntar A lagi gitu. Jadi anak itu semangat untuk datang, tidak terlambat. Oke, berarti anak dikasih hadiah ya? Kasih kesempatan, kasih kesempatan. untuk show up gitu. Oke. Berarti itu ya salah satu strateginya ya dari Bu Lela. Oke. Nah, ini nilai kebajikan apa nih? Nilai kebajikan itu kayak tadi ada yang
berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas. Nah, kita mungkin belum ya nilai kebajikan, nanti kita akan review ya di slide berikutnya. Nah, tadi tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya juga akan terbangun. Kayak gitu. Jadi semua dari dalam diri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu kita mungkin buram banget ya. Sinyal, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ini kita P5. P5 memang profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita tuju kembangkan di kurikulum Merdeka ini ya Buntin ya. Ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, benar kritis, bergotong royong dan kreatif. Tulisannya sih P5 profil pelajar Pancasila, namun unsurnya tuh ada 6 kayak gitu. Ini yang sudah dilakukan oleh kelas 1. Kelas 1 dan kelas 2. Iya. Nah, itu betul. Nah, sekarang saya mau tanya. Nah, kita sekarang mau mulai bahas nih nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nah, kita cuma dari sini. Nah, kita mulai dari keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas. Nah, kemarin tuh sempat agak bentrok ya, nama keyakinan sama kesepakatan. Ya, Bu Dede sama Bu Eli kita rekam, jadi suaranya diskusinya gitu ya. Oke, nah ini kan keyakinan. Sempat awal diskusi nih waktu saya ikut guru penggerak juga di sana. Kenapa sih keyakinan? Kenapa nggak kesepakatan aja gitu? Karena kalau keyakinan kan di Indonesia ada 5 kan yang diakui. Takutnya menyimpang gitu kan. Cuman karena kalau yakin itu beda dengan kesepakatan. Kalau sepakat ya hanya sepakat, tidak diyakini, tidak dijalani benar-benar gitu. Jadi maka kita di kelas itu pakainya keyakinan. Makanya saya kemarin tuh buat kesepakatan itu pakai kata-kata keyakinan biar untuk ya karena saya ikutan jadi saya ikutin aja gitu seperti itu karena memang harus pakai kayak kata-kata keyakinan. Nah ini menurut Bapak Ibu, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira ini masuk ke nilai kemana? Harus apa nilai-nilai kebajikannya? Pak? Iya, nilai-nilainya apa? Jadi masuk nilai-nilainya apa sih? Yang P5 tadi? Bukan. Menurut Bapak Ibu tentang harus pakai helm pada saat naik motor tuh apa sih? Iya, bukan. Apa Bu Eli? Keselamatan. Oke, coba. Ada lagi yang lain selain selamat? Dari tilang. Iya, nilai-nilainya jadi apa? Oke, kita lihat. Bener nggak sih keselamatan? Ya, nilai kebajikannya benar keselamatan. Ya, jadi itu salah satu nilai kebajikan. Nanti kita akan bahas nilai kebajikan itu ada apa aja. Oke, satu lagi. Mengapa sih kita perlu pakai masker atau cuci tangan setiap saat? Itu masuk nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Terus ada apa lagi selain kesehatan? Oke, jadi jauh dari virus ya. Oke, kita cek. Bener nggak ya? Oke, benar kesehatannya atau keselamatan. Keselamatan juga dong. Kayak kemarin kita COVID. Kalau nggak pakai kita bisa kena COVID. Walaupun pakai pun kena sih. Emang udah qadarullah gitu ya. Oke. Nah, nilai-nilai yang tadi inilah adalah yang disebut suatu keyakinan. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal itu yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Bukan cuma lagu aja sih ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, nilai itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita tahu nih, oh pakai helm itu kan buat keselamatan, bukan karena mau ditilang sama polisi, enggak gitu. Jadi benar-benar buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi yakin itu ada maknanya buat diri kita kayak gitu. Ya. Terus tujuannya juga apa dan bukan masalah atau takut ya kan, atau takut ya tadi ya, takut ditilang polisi atau takut apa gitu. Jadi semuanya memang harus ada tujuannya, nilai-nilai kebajikan itu. Nah ini tadi sifat-sifat positif
nilai kebajikannya untuk menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah ini yang tadi saya bilang, banyak nilai kebajikan, ada P5 tadi. Selain P5, turunannya juga ada dari IBO, Primary Years Program. Ada toleransi, empati, rasa hormat, integritas, kerjasama, percaya diri, kreativitas, seperti itu. Lalu nilai-nilainya juga ada hormat dan santun, jujur, mandiri, cinta Tuhan, dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, dari lifelong guidelines and life skill. Ya, nilai kebajikan itu sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Ada persahabatan, kesabaran, peduli, pendengar yang aktif juga nilai kebajikan, berinisiatif, fleksibel, ya, keingintahuan juga nilai kebajikan. Ini juga banyak, empati juga salah satu nilai-nilai kebajikan. Rasa hormat, keberanian, dermawan, semangat juga nilai-nilai kebajikan. Ya, bijaksana, bersyukur, toleransi. Banyak ya Bapak Ibu. Berarti apakah Bapak Ibu sudah banyak melakukan nilai kebajikan ini dalam kehidupan Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Oke, berarti PR kita adalah sekarang bagaimana caranya kita untuk melihat atau menanamkan nilai kebajikan itu kepada anak murid kita. Gitu. Ya, biar disiplin positif ini kita gali terus untuk nilai kebajikan ini. Nah, keyakinan atau peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas kan tadi sifatnya lebih abstrak ya dibandingkan dengan peraturan. Tapi kalau peraturan itu dibuat secara lebih konkret atau lebih detail. Itulah mengapa salah satu dari ciri-ciri dari keyakinan kelas itu pernyataannya bersifat universal. Jadi lebih luas seperti itu. Nah, ini yang saya buat peraturan dan keyakinan kelas saya. Ya, ini kepercayaan yang sungguh-sungguh, ketentuan. Ini berdasarkan juga dibuat dari kesepakatan mereka maunya apa. Walaupun kita juga sempat agak diskusi ya Bu Jessica untuk di kelas itu seperti apa. Benar-benar dipegang apa yang diyakini ya lakuin gitu. Jangan dibuat aja tapi lupa gitu. Padahal dia kayak bicaranya kurang sopan gitu. Tadi mungkin ada beberapa tuh saya ingatkan, oh iya dia ingat tapi ya benar-benar harus, oh ya lupa gitu. Oh ya Bu maaf seperti itu. Berarti kalau dia udah bilang maaf berarti dia udah paham tuh, udah yakin. Itu adalah nilai kebajikannya. Nah, sekarang kita masuk poin kedua. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada yang udah tahu atau ada yang pernah baca? Atau yang baru, apa sih? Ada yang mau berpendapat? Apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Apa sih bedanya ketiga ini? Ini yang saya pelajari, kita diskusi aja. Saya bukan paling benar ya, saya hanya mempelajari, saya juga baru untuk berbagi seperti itu. Ya, semoga kita bisa lakukan ini di sekolah ini. Oke, hukuman. Hukuman itu biasanya bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, sesuka-suka kita aja. Ya nggak sih? Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Anak salah, yang bikin aturan kita. Gitu. Terus hukuman itu satu arah sifatnya. Dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru. Nah, biasanya hukuman itu berupa fisik sama psikis. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan ini sama anak murid di kelas? Atau anak sendiri di rumah? Oh, enggak ya? Alhamdulillah sini baik-baik ya? Soleh-soleha ya Bapak Ibu gurunya ya? Masya Allah. Amin gitu ya. Kayak semoga enggak gitu. Karena hukuman itu kayak misalnya kita kayak punya masalah sendiri, anak tiba-tiba kayak ada anak yang terlambat. Yaudah ya, kamu ini. Baca surat Al-Qadr. Ya padahal kan sepakat juga enggak. Kok tiba-tiba gitu. Ya itu sebenarnya enggak boleh. Itu namanya hukuman. Ya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui kedua belah pihak, murid sama guru. Umumnya ini bentuk-bentuk ini dibuat sih oleh pihak guru ya atau sekolah, dan murid juga udah tahu. Gitu. Jadi kita
murid juga tahu apa sih pelanggaran yang diterima kalau misalnya dia melakukan sesuatu gitu yang tidak baik untuk jangka panjang ataupun pendeknya. Nah ini biasanya konsekuensi diberikan ada datanya. Misalnya kamu kalau terlambat 3 kali, ini ya dipanggil ya orang tuanya datang ke sekolah gitu. Ya nggak sih? Kayak gitu kan ya sekolah ini ya? Atau misal kamu kalau udah ngobrol 3 kali nggak main ya, atau kamu piket kayak gitu. Itu konsekuensi yang udah kita sepakati di kelas misalnya. Nah ini juga udah diketahui oleh murid dan biasanya tuh guru hanya monitor. Kalau misalnya murid melakukan sesuatu, kayak ingat konsekuensinya apa, kayak gitu. Guru hanya sekedar monitor aja, gitu. Nah, biasanya juga kalau anak yang berhasil ataupun tidak suatu melakukan kesalahan, dia biasanya dihukum oleh penghargaan itu. Nah, saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, yang tadi mungkin Bu Lela ya, kalau datang pagi, nanti bisa pimpin doa. Nah, ini atau kebiasaan murid itu berarti murid mempelajari sesuatu yang baru. Atau kepada seorang karyawan juga agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Nah, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu kan dari dirinya dia ya. Jadi, kadang kita bikin kesepakatan itu, ini pasti anak berubah. Tapi kan yang mau berubah kan anaknya gitu. Kalau ada diiming-imingi tadi, bisa jadi, aku kan udah pernah doa, ngapain doa lagi, kayak gitu. Nah ini yang harus kita lakukan adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata Gosen, bukan kata saya. Terus, kata Chelsom juga, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada saat mereka bermasalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau mereka salah, mereka refleksi, mereka saya tahu sendiri apa kesalahan mereka dan tidak menimbulkan orang lain. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus untuk memperbaiki hubungan, kalau misalnya dia tadi merugikan orang lain, dia juga harus bisa memperbaikinya. Ini adalah tawaran, bukan paksaan. Fokus pada solusi. Lalu restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam. Selanjutnya, ini juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Dan ini adalah cara paling baik yang akan kita lakukan ke anak murid kita. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Nah ini yang kemarin saya buat pada saat di playground. Ini kalau kita sudah melakukan restitusi, nanti akan ada 5 posisi kontrol. Nah ini adalah segitiganya. Jadi kita pertama adalah harus validasi tindakan yang salah. Lalu menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan. Ini segitiga ini. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pasti. Tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bahas lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Gara-gara melakukan itu gitu. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati? Kamu tentu punya alasan kenapa sih lakuin itu. Tadi misalnya kalau ada anak yang terlambat. Atau ada anak yang berbicara kasar seperti itu. Lalu adakah sih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti akan saya tampilkan videonya bagaimana cara untuk melakukan segitiga restitusi kepada murid. Nah ini yang tadi, contoh-contohnya, langkahnya. Yang tadi pertama dari menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik untuk kita lakukan. Lalu kita validasi yang salah mereka, karena setiap tindakan pasti punya alasan. Lalu tanyakan keyakinan, karena kita juga punya motivasi. Nah ini, langkah-langkah ini tidak harus dilakukan satu persatu. Tapi boleh, misalnya lompat. Misalnya kalau misalnya dia udah menstabilkan identitas, langsung aja ke validasi, boleh. Gitu. Nah, sekarang ini, 5 kebutuhan dasar. Ini yang biasa kita lakukan nih di kelas. Ini juga bisa kita lakukan ke anak murid kita. Ya, ada belonging, power,
fun, freedom, survival. Nih, 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, pasti survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini kita banget, dan kita juga harus tahu nih, sekarang kita lagi di posisi mana hari ini. Oke, untuk itu saya akan kasih kuesioner. Bapak Ibu boleh mengisi dengan sejujur-jujurnya. Ya. Nanti saya mohon itu Bu, spidol ini maaf bagian. Ya. Sendiri-sendiri biar tahu ada spidol Bu, dibagiin sama spidol. Ya. Saya pengen tahu kebutuhan Bapak Ibu tuh siang ini apa sih gitu. Kurang ya? Kelebihan nggak? Oke. Ya, silakan diisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Boleh dilingkari ya. Nomornya ada 1, 2, 3. Tidak benar, kadang-kadang sangat benar. Boleh pakai pulpen, spidol juga boleh yang sudah dibagikan. Silahkan diisi. Lingkari. Yang Bapak banget yang mana nih? Dari yang kebutuhan tadi, kan ada 5. Apakah Bapak adalah yang seorang yang lucu? Ada 40 soal. Iya. Di bawah, di bawahnya. Sulit nggak? Ya tadi kebutuhan dasar ada 5. Kalau yang sudah sampai esai, nah kira-kira masuknya kemana?
tadi 1 sampai 10 tadi kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Yang tadi 1 sampai 10 itu yang mana? Menurut Ibu yang mana? Kalau yang sudah sampai esai, pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu kebutuhan apa? 11 sampai 20 kebutuhan apa? Apakah kebebasan, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, atau survival? Di bawahnya aja, Pak. Ya. Iya. Mau diambil di bawah, pasti lah pengen ngomong gitu. Bu dari haus. Mana Bu, ada Bu? Ayo. Iya. Ini kan kayak gini kan berarti ya 11 sampai Iya. 20. Ya Allah, jadi kasih hadiah mau kasih lagi itu mau kalau ada. Bisa lagi. Ada lagi ya? Ada sih, masih ada. Mau lagi? Itu pilihannya. Iya, 1 2 3 4 5. Nomor 2 jawabannya 3. Kamu tentuin 1 sampai 10 itu masuk yang mana? Kayak gini kan? Iya, iya, enggak ini masuknya masuk level kebebasan gitu. Terus kalau nomor 2, kamu hitung 1 sampai 10. 1 sampai 10 nih, kamu hitung. 1 sampai 10 kamu hitung nih, totalnya berapa jumlahnya. Gitu. Nomor 2 itu dihitung ya, jumlahnya berapa? 3 jawabannya. Hah? 3 jawabannya. 3. Sama tanyanya ada 3. Iya. 1 sampai 10 masuknya kemana? Kebutuhan kasih sayang kah? Survival kah? 11 sampai 20 apa? Gitu kan? Iya. Pilihannya ini Bapak Ibu. Itu harus diisi semua nggak Bu? Harus Iya. dimasukin semua ya itu? Dipilih Bu, dipilih. Nggak mungkin. Nggak mungkin 1 sampai 10 itu sama dengan 2 sampai sama dengan 11 sampai 20, nggak mungkin. Pilih salah satu. Iya, maksud saya misalnya yang ternyata 1 sampai 10 kebebasan, terus 1 sampai 20 kebebasan juga. Nggak mungkin, beda, pasti beda. Kalau sudah dipilih nomor 1, nomor 2 dihitung 1 sampai 10, Bapak Ibu berapa skornya? Ini sebenarnya bisa dilakukan. Ini kira-kira aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Saya juga awal-awal salah itu sudah biasa. Namanya kita belajar. Oh, dihitung tiap poin-poinnya itu. Iya, 1 sampai 10. Per itu yang tadi Bapak Ibu udah itu 1 sampai 10, skornya berapa? Dihitung 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 gitu. Nanti kita lihat. Berarti Bapak Ibu kebutuhannya tuh yang mana sih yang paling banyak saat ini yang Bapak Ibu butuhkan? Apakah survival, love and belonging, freedom, fun, or power? Kayak gitu. Ini kalau salah nggak apa-apa. Nggak salah, nggak apa-apa. Ini kebutuhan Bu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini beda-beda setiap orang. Ini juga bisa sih dilakukan ke anak. Bapak Ibu kalau misalnya mau tahu anak itu kebutuhannya apa, boleh juga pakai ini. Ini kayak tes diagnostik sih di awal. Skornya banyakan mana nih?
lewat aja. Nanti kita bahas bareng-bareng kok. Tapi ini ibu hitung 1 sampai 10, ibu hitung skor ibu berapa? Nih dihitung. Juga ini tambah ini berapa sampai 10. Oh gitu. Biar kita tahu nih, ini skornya ibu yang mana gitu. Maksudnya 3 kan? Apa? Ya gini kan, ini 3. Apa? Yang paling banyak nomor 3. Nomor 3, maksudnya? Enggak, 1 sampai 10 ibu hitung berapa nilainya. 1 sampai 10, 1 sampai 10 ibu hitung 5 tambah 5 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 gitu. 1 sampai 10. 11 sampai 20. Hitungnya segini apa segini? Ini yang ibu lingkarin, yang ibu pilih. Hitungannya. Iya, 5 tambah 3 tambah 1 sampai nomor 10. Jadi 11 sampai 20, ibu hitung. Skornya berapa? Ya boleh pakai kalkulator Bapak Ibu, silahkan kalau memang pusing siang-siang ngitung. Ini hanya kuesioner, mungkin hari ini berubah, besok berubah. Gimana Bu? 1 sampai 10 dihitung Pak, yang Bapak lingkari tadi. Ya oke, nanti kita bahas ya Bu. Beda-beda nilainya ya Bu ya? Beda-beda. Kalau ada yang sama berarti kebutuhan Ibu ada 2 yang sama, yang lagi dibutuhin saat ini. Kalau memang sama berarti Ibu butuhnya 2 atau 3 atau 4 itu dalam satu waktu itu, dalam satu waktu ini. Beda-beda atau enggak? Beda-beda. Berarti Ibu yang paling banyak adalah oke, yang pertanyaan ketiga ya, 21 sampai 30 ya. Kita lihat ya nanti Ibu bener nggak ini kebebasan. Berarti Ibu butuh bebas kalau memang itu benar. Kita cek. Ini sudah menemukan Oke. Udah. Jadi oke. Ya, nanti kita bahas, Bu. Terus, nanti kita bahas, sabar. Udah semua? Belum. Silakan. Nggak usah, nanti kita bahas aja bareng-bareng. gitu. Ini nomor 1 kan, ini nomor 2. Iya, nanti nomor 3 kita aku bahas dulu. Sudah? Ya dihitung Bu Sri. Iya, hitung sampai 10 gitu. Hah? Nanti kamu butuh semua Bu. Oke, kalau sama semua berarti butuh semua ya kamu ya. Oke, saya mau tanya, udah selesai semua? Belum. Masih ngitung ya? Masih ngitung? Saya butuh kasih sayang sampai ke dulu. Padahal perasaan kasih sayang Mas Boni. Kurang. Gimana saya coba? Perasaan saya pernah kasih sayang. Nah, iya. Oke, yuk kita bahas ya. 1 sampai 10 itu masuknya ke kasih sayang dan rasa diterima. Betul? 11 sampai 20 kekuasaan. Betul? 21 sampai 30 itu kebebasan. 31 sampai 40 kesenangan. Nah, yang paling banyak Bapak Ibu yang mana? Kesenangan. Yang paling banyak berarti Ibu butuh itu. Ya. Yang paling banyak Yang paling banyak berarti terpenuhi, mohon maaf. Yang paling banyak Bapak Ibu terpenuhi berarti. Ya. Berarti yang kurang berarti yang mana, yang kebutuhan mana yang Ibu? Nah, freedom. Berarti butuh bebas ya. Kayak gitu ya. Terus pertanyaannya. Tadi udah ya, paling tinggi. Yang paling tinggi apa sih tadi? Yang paling tinggi coba. Oh, kesenangan, fun, freedom paling tinggi. Oke, beda-beda kan tiap orang ya. Oke, terus yang paling rendah yang mana?
Fun. Kekuasaan rendah. Oke, fun juga kurang. Berarti ibu harus healing bu, ya biar fun gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat informasi tentang kebutuhan dasar Anda tadi? Terus hubungkan sih dengan motivasi Anda dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan, silakan Bapak hubungkan motivasi apa sih yang harus saya lakukan nih sekarang gitu. Ya. Terus yang ketiga, oh, terima kasih Bu Dede. Adakah hal yang menarik yang Anda temukan dari kegiatan kuesioner ini? Jadi tahu apa, Bu? Kebutuhan diri sendiri jadi tahu ya. Oke, jadi mana yang rendah itu berarti harus ditingkatin, yang tinggi jangan diturunin, tetap harus ada di situ, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk tahapan yang terakhir, itu 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada jadi teman, pemantau, dan manajer. Ya. Oke, kita lihat videonya ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi hukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Si tempat. Si pemantau atau monitor. 5. Posisi kerja. Untuk lebih memahami kelima posisi Sinyal ya. mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah Sinyal tersebut. ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Ren,
terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa, Mbak? Maaf Bu. Maaf sekali. Sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Mungkin bener ya ini ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, manajer.
Apal ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke. Nah, tadi dari kelima tadi, berarti kita harus posisi yang mana ya Bapak Ibu? Manajer. Berarti tadi yang penghukum itu sangat salah ya. Penghukum. Tadi ada apa lagi sih selain penghukum? Oke. Membuat merasa bersalah. Lalu apa lagi? Monitor dan teman. Lalu yang terakhir adalah manajer. Sebenarnya kalau kita sudah manajer pun itu monitor dan teman itu sudah dilakukan juga gitu kan. Bahkan sudah masuk monitor pun itu sudah hampir sedikit benar sebenarnya gitu. Nah, di sini saya ada kasus. Silakan Bapak Ibu baca lalu tentukan pertanyaannya tersebut apakah masuk ke 5 posisi kontrol tadi itu yang mana salah satunya. Oke. Kelompok. Iya, pada kelompok. Ini Bu itu boleh gabung sama ini kali ya? Kira-kira masuk ke mana? Hasil diskusinya boleh taruh di sini ya. Hasil diskusinya boleh di sini.
Hasil diskusinya buat taruh di sini ya. Dibacain kira-kira masuk ke 5 posisi kontrol yang mana yang tadi. Kasusnya. Ini buat jawaban ini. Taruh di sini. Oke, kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana, Bapak Lukman? Ini hasil 3 soal ini boleh taruh di sini. Biar nanti dipresentasikan masuk kasus yang mana. Boleh taruh di sini jawabannya, diskusi. Iya. Ya udah terakhir ya. Ngantuk. Insya Allah sabar ya. Ini boleh dua. Sikapnya. Ini kan masuk ke sini. Kebutuhan dia apa? Oh iya, bisa. Kebutuhan. Masuk aja. Kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhannya apa? Jadi pertanyaan ini, boleh yang tadinya juga bisa. Boleh? Kan dia kebutuhan dari cerita ini kan? Maksudnya iya. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Substitusi adalah pengertiannya. Apa tadi? Kalau di sini sih ganti kerugian, guys. Ganti kerugian, bukan masalah tentang hukum, Pak, tentang pembelajaran di kelas tadi. Restitusi apa saja yang sudah dijalankan? Restitusi Tadi, pajak. apakah dia sudah menstabilkan identitas? Belum ya, yang dari segitiga kasus tadi, ingat nggak? Lupa. Menstabilkan identitas, validasi masalah, sama menanyakan keyakinan. Yang itu, dia udah lakukan yang mana? Dia udah ditanyain belum tentang keyakinannya tadi? Segitiga restitusi tadi. Terus dia nanyain nggak masalah dia apa? Validasi keyakinan dia apa? Dia ngaku nggak kok dia salah gitu. Nah, ada nggak di situ? Apakah dia mengikuti langkah-langkah ketiga itu? Ikut nggak? Oh iya. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Iya, tadi yang 3 stabil ini loh. Supaya menanamkan disiplin. Kelihatan nggak, Pak? Yang ini loh. Ini loh, Pak. Ini deh. Ini.
Ya, ada sudah pakai kata-kata ya kalimatnya. Gimana nih, jadi masuk kemana? Hukum. Oke. Udah, gitu doang. Tentang sepatu ya? Ketiga, udah. Ini beda-beda. Pertanyaannya beda-beda. Beda kasus. Udah, apa yang harus kamu lakukan agar tidak melakukan lagi? Kayaknya ada 3 deh. 3 apa? Kosongin dulu. Susah kan kosongin dulu. Apa? Harus baku bahasanya. Apakah kamu tahu? Gimana, udah belum? Oh, gak usah happy dulu. Ayo Bu Dia semangat. Biar mereka yang berpikir ke sebelah Ya. Oke, boleh. Sebagai kontrol koordinasi permasalahan apa yang Mau yang mana yang banyak? Yang ini? Ini bisa. Intinya ada selamat, peduli, empati, jujur, mandiri nggak? Enggak, orang kenapa sepatu harus sama? Tanggung jawab. Tanggung jawab, kan ngikutin instruksi dari sekolah kan? Bisa. Atau saya tanggung jawab. Mandiri juga masuk kan, Bu? Oh, bisa cipu, Kak. Enggak ya? Terus kita apa
Kelly, 2 menit lagi bisa? Masya Allah, gede banget tulisannya. Membaca. Oke, sudah 1 menit terakhir ya. Satu menit terakhir ya, ada kesulitan nggak? Enggak kan? Semangat. Aku ada koyo mau salon pas. Bu, punya kepala pusing, nggak punya kepala serem, mau yang mana? Ayo mau yang mana? Punya kepala pusing, nggak punya kepala serem, jadi mau yang mana? Kuyang, bu kuyang. So paling iya bisa. Tidak sopan tapi Tidak sopan masih berpaknya. Ya nggak sopan. Perilaku kurang baik kali ya Pak, jangan tidak sopan banget. Karena sikap Vivi dan si ini kan berperilaku tidak baik. menganggap enteng gitu ya guru tersebut. Guru baru gitu, digampangkan gitu ya. Sudah sesuai, tidak sesuai. Oke. Udah? Apaan? Iya sih, udah ini juga. Udah pulang. Juga pengen pulang, susah juga pengen pulang nih. Kelarin 1 ini buat presentasi udah selesai. Satu kelompok aja ntar saya pilih. Itu aja. Oke. Udah ya? Udah bisa? Oke. Nah, saya pengen 1 kelompok presentasiin ya. Siapa yang bersedia? Bersedia? Oke, udah. Dibacain dulu nggak kasusnya biar tahu kira-kira kasusnya apa. Oke. Iya, masuk ya. Masker buka. Apa ya? Nanti masuk YouTube saya ya, Bu. Nggak apa-apa ya. Ya, mohon maaf ya waktunya lebih banget nih. Kita pulang. Oke. Kasus 2. Oke, dengerin ya Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan satu
harus disuruh. Tentang warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu warna hitam. Namun terburu-buru setelah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula memakai sepatu. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jawabannya adalah penghukum. Karena Pak Lukman memberikan hukuman kepada Sabrina. Yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Yang pertama, keyakinan apa yang kamu langgar? Terus yang kedua, konsekuensi apa yang kamu terima jika melakukan pelanggaran itu? Yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan agar tidak melakukan pelanggaran lain? Selanjutnya yang keempat, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju dan peraturan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Tanggung jawab. Yang keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kami tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh Pak Lukman karena merendahkan harga diri seorang siswa dan membuat siswa malu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Dede. Oke, berarti penghukum ya Bapak Ibu masuknya itu ya. Pak Lukman itu langsung kasih apa? Hukuman tanpa adanya diskusi konsekuensi gitu. Oke. Sampai itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sesi saya. Yang tadi boleh kita refleksikan atau mau diskusi lanjutan silahkan per kelompok kalau belum selesai. Saya minta tolong kasih umpan balik ya buat diri saya kegiatan hari ini seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.